Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 14 halaman yang ketiga. Al-Baqarah ayat 14. Kita bahas tadinya dulu. Wa idza matabi alif lakul alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi huruf wawunya diabaikan saja itu, Pak. Karena ada dua huruf mati ya, bertemu secara berurutan. Sebab sebetulnya kan di situ ada dua lam, alif lam lam. Lam yang pertama dihilangkan diganti dengan tasdid. Nah, sehingga tadi wawunya diabaikan saja. Jadi alif lam samsiyah. Zi mantabi'i ya, a mantabi'i alif, manu mantabi'i wawu. Nah, dalam Al-Quran ini hukum tajwid yang sangat banyak itu adalah mad ya, mantabi'i alif wawu iya, sangat banyak. Itu dibacanya panjang, dua ketukan ya, semuanya sama, dua ketukan. Ko matabi alif, lu a majais munfasil. Karena ada matabi wawu bertemu hamzah secara terpisah atau di lain kata. A matabi alif man gunnah itu mendengung disebabkan oleh nun bertasdid. Na mantabi alif, wa idza mantabi alif, khalau mad lain. Tapi karena jatuh di tengah-tengah kalimat, dibacanya tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Ila mad badal, saya mad badal. Itu kan kalau dalam kaidah bahasa Arab, jadi ada kaidah penulisan Al-Quran, ada kaidah bahasa Arab. Kaidah penulisan bahasa Arab. Nah, kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab itu setelah ya ada alif. Tapi kalau dalam kaidah penulisan Al-Quran, alifnya itu diganti dengan harokat berdiri. Nah, itu. Jadi ada perbedaan antara kaidah
penulisan Al-Quran dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Walaupun sedikit bedanya Pak, terkadang ada beda. Nah ketika ada beda, maka yang dipakai itu adalah kaidah penulisan Al-Quran. Karena kaidah penulisan Al-Quran kedudukannya lebih kuat gitu. Lebih ini kan berdasarkan kesepakatan para ulama gitu. Jadi mad badal karena itu mengganti huruf alif. Ti mad tabi'i ya, nihim idhar syafawi. Mimati ketemu dengan qaf secara terpisah, itu mimnya dibaca idhar, dibaca jelas biar terdengar jelas, tahan 2 ketukan itu. Him ko matabi alif lu i majaiz munfasil. Mantabi wawu bertemu hamzah secara terpisah. Dibacanya itu lebih panjang dari mad tabi'i 4 sampai 6 ketukan. Inna gunna na mad tabi'i alif. Ma'akum idhar syafawi. Mimati ketemu hamzah secara terpisah, tahan 2 ketukan itu Pak. Kum inna gunna ma madmi alif nah jangan pakai ha, jangan nahnu mustah ini tah. Jadi bedain, yang tadi itu hak kecil, yang mustah itu hak besar. Nahnu mustah tahziun man arid li sukun ya. Ada waqaf tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i wawu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa di antara sifat orang-orang munafik ya, atau di antara sifat nifak ya, kemunafikan itu adalah kesombongan ya. Kesombongan yang kalau dikaitkan dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-kibr ya. Al-kibru itu sombong Pak. Kabir itu kan besar gitu. Jadi orang itu disebut sombong karena sebetulnya dia kecil tapi merasa dirinya besar gitu. Sebetulnya dia itu fakir tapi merasa dirinya sangat kaya. Sebetulnya dia itu bodoh tapi merasa pintar. Jadi yang disebut dengan al-kibar itu ya, kibar itu besar. Kenapa kibar itu disebut atau diartikan sombong ya? Karena orang itu ketika sombong itu dia itu memposisikan dirinya pada posisi Tuhan itu Pak, pada posisi Allah. Yang boleh sombong itu kan hanya Allah gitu. Bahkan kan dalam hadis dikatakan sombong itu adalah pakaianku gitu. Sombong itu adalah pakaianku kata Allah. Maka barang siapa yang sombong dia telah merebut pakaianku. Nah dalam hadis dikatakan bahwa yang disebut dengan al-kibru ya, sombong itu adalah batarul haq. Nah,
Yang pertama adalah batorul haq, menolak kebenaran. Dan tidak ada sesuatu yang benar kecuali ini, Pak. Tidak ada yang lebih benar kecuali Al-Quran. Atau kalau kita bicara apa yang benar atau yang paling benar itu, ya tiada lain kecuali firman Allah, yaitu Al-Quran, Pak. Makanya Al-Quran itu dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan makhluk Allah, tapi firman Allah. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu disebut makhluk Allah, pasti ada kesalahan di dalamnya, Pak. Kita kan manusia makhluk Allah, loba pisan kesalahan kayak gitu. Nah, Al-Quran itu nggak bisa disebut makhluk Allah, karena kalau disebut makhluk Allah ada salahnya gitu. Tapi firman Allah, dan itu sebuah keyakinan yang harus diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan demi mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran itu firman Allah, dulu itu seorang Imam Ahmad itu, Pak, itu sampai beliau rela itu disiksa habis-habisan oleh seorang penguasa pada saat itu. Kalau nggak salah Mu'tasim penguasanya pada saat itu sampai dicambuk, jadi diseret dengan kuda, diarak-arak keliling kota sambil dicambuki dengan cemeti itu. Gara-gara mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk Allah. Kenapa sampai mempertahankan seperti itu? Karena dampaknya besar, Pak. Jadi efeknya besar ketika orang itu salah meyakini itu. Jadi kalau orang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk Allah, nanti dampak buruknya besar. Itu ada sebuah kisah yang sangat luar biasa dalam kisah Imam Ahmad mempertahankan keyakinan itu. Beliau mengatakan begini, ya Allah, saya rela, katanya, seluruh tubuhku dicambuki, seluruh kulitku robek, yang penting aku mohon kepadamu jaga kehormatanku. Karena waktu itu tali kolornya hampir lepas itu, Pak, hampir lepas itu. Beliau memohon yang penting engkau menjaga kehormatanku. Nah, itu betul-betul sekalipun seluruh pakaiannya robek, itu kehormatan beliau itu tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ciri orang sombong itu adalah batorul haq, menolak sesuatu yang benar. Kemudian yang kedua, wagomtun nas, meremehkan orang lain, atau merendahkan orang lain. Nah, itu sama dengan sifat orang munafik yang Allah kabarkan dalam surat 13 kemarin, yaitu apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian. Beriman itu kan sesuatu yang benar itu, Pak, sesuatu yang benar. Tetapi mereka itu menolak untuk beriman, bahkan disertai atau diiringi dengan meremehkan, dengan merendahkan orang beriman, yaitu dengan mengatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman seperti berimannya orang-orang dungu, kata gitu. Jadi menolak iman kemudian disertai dengan meremehkan, ya, orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang ke-14 ini nih, Allah
mengabarkan kepada kita ciri yang lain dari orang munafik itu, yaitu orang munafik itu pengecut gitu, Pak. Sebetulnya orang munafik itu orang yang pengecut itu. Pengecut itu kebalikan daripada berani itu, Pak. Pengecut itu kebalikan dari berani. Berani itu sikap tengah, Pak. Sikap tengah antara nekat dan pengecut itu. Sikap tengah antara nekat dan pengecut. Dalam Islam tidak dianjurkan nekat, Pak. Nekat itu kan tindakan seseorang tanpa perhitungan itu. Tindakan seseorang tanpa pertimbangan. Itu nekat itu. Nah, Islam itu enggak mengajarkan nekat. Pengecut itu sebaliknya gitu. Nah, yang diajarkan dalam Islam itu adalah berani. As-suja itu berani. Dan orang beriman itu memiliki sifat berani. Orang beriman itu. Sebaliknya orang munafik itu memiliki sifat pengecut. Nah, makanya di ayat yang ke-14 ini nih, wa dan idza apabila laku bertemu, Pak. Liko itu kan pertemuan. Laku itu bertemu secara tatap muka gitu. Itu yang disebut dengan liko, itu pertemuan tatap muka. Jadi apabila mereka itu bertemu, siapa yang mereka di sini? Orang-orang munafik, Pak. Jadi apabila orang-orang munafik itu bertemu, kalau bertemu kan berarti di situ ada dua orang atau dua kelompok. Yang satu adalah orang munafik, kemudian yang kedua adalah alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Jadi kalau orang munafik bertemu dengan orang beriman, ya, ada orang munafik ketemu bapak-bapak di jalan, di pasar gitu ya, atau di mana saja lah. Kalau mereka berkata gitu, orang-orang munafik itu berkata, amanna gitu. Kami ini orang-orang beriman gitu. Kami ini beriman kepada yang gaib gitu. Kami ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir. Kami ini ingin menjaga masjid gitu. Kami ini ingin memakmurkan masjid gitu. Kami ini ingin membela para ulama gitu. Pokoknya kalau ketemu dengan orang-orang beriman, ucapan-ucapan orang munafik itu bagus itu. Seolah-olah dia itu betul orang-orang beriman gitu. Obrolannya itu nuansanya itu agamis gitu, Pak. Seperti orang yang ahli agama saja gitu. Seperti orang yang mendukung agama, mendukung Islam. Makanya dalam ayat sebelumnya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Di antara ciri orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang beriman itu, dengan ucapannya itu. Wa dan idza apabila, nah, atau akan tetapi apabila khola itu bisa diartikan kosong, bisa diartikan juga kembali gitu, Pak. Wa idza, dan apabila kholau, mereka kembali ya. Kalau orang itu balik atau kembali
maka dia itu akan mengosongkan tempat yang pernah dia tinggalin. Sebetulnya antara kosong dengan kembali ada korelasinya itu, Pak. Jadi dan apabila mereka orang-orang munafik itu kembali ila kepada syayatinihim, kepada setan-setan mereka itu. Nah ini luar biasa kan bahasa yang Allah gunakan itu, syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Apa setan itu secara bahasa, Pak? Setan itu adalah kan diambil dari kata satona itu. Satona itu artinya ba'uda. Ba'uda itu menjauh, Pak. Jadi disebut setan itu karena menjauh dari sesuatu yang benar, dan otomatis sebaliknya itu mendekat kepada sesuatu yang salah, Pak. Jadi kalau orang itu menjauh dari sesuatu yang benar, maka dia akan mendekat kepada sesuatu yang salah. Seperti halnya kalau orang menjauh dari sesuatu yang salah, maka dia akan mendekat kepada sesuatu yang benar. Nah, jadi apabila orang-orang munafik itu kembali kepada setan-setan mereka, ini seperti halnya umpamanya firman Allah nih dalam surat apa ya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni itu, Pak. Itu saya lupa lagi. Itu saya surat itu, Pak. Al-An'am, coba dilihatnya. Halaman 142. Halaman 142 Al-An'am ayat 112 itu, Pak. Al-An'am ayat 112 halaman 142. Nah, di situ dikatakan wa kadzalika, dan demikianlah ja'alna, kami jadikan, kami di sini Allah, likulli, untuk tiap-tiap nabiyyin, nabi, aduan, musuh gitu. Jadi nggak ada yang namanya nabi tidak punya musuh, Pak. Bisi gitu, Pak, ya, dalam gambaran kita gitu. Yang namanya nabi itu dicintai oleh seluruh masyarakatnya, tidak, Pak. Tidak, ada yang mencintai, ada yang membenci gitu. Ada yang memposisikan dirinya sebagai kawan Nabi, ada juga yang memposisikan dirinya sebagai musuh Nabi. Salah satu buktinya nih ayat ini nih. Dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap Nabi itu aduan, musuh. Siapa musuhnya itu? Sayatin, yaitu setan-setan, al-insi, dari jenis manusia, wal jinni, dan dari jenis bangsa jin. Jadi ada dua jenis setan itu. Satu jenis bangsa jin, dua jenis bangsa manusia. Kan makanya dalam surat An-Nas itu kan kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Nah, di dalam ayat yang ke-14 Al-Baqarah ini, jadi apabila orang-orang munafik itu kembali meninggalkan orang beriman, kemudian kembali kepada sayatinihim, ya, kepada setan-setan mereka, dalam arti setan dari jenis bangsa manusia, Pak. Dan biasanya orang munafik itu
menjadikan setan-setannya itu kalau orang-orang itu punya kelebihan. Kalau orang-orang itu punya kelebihan, jadi hampir boleh dikatakan tidak ada Pak orang munafik itu berkawan dengan orang yang tidak punya kelebihan. Kenapa? Karena tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi setan-setan orang munafik itu ada dari kalangan penguasa gitu. Dia melihat wah si punya kekuasaan nih, harus saya dekati gitu. Ada dari kalangan orang kaya, Pak pengusaha, wah si banyak duitnya nih, harus dipepet ke saya ya. Ada dari kalangan orang terkenal gitu. Kalau orang itu enggak punya jabatan atau enggak punya harta, orang munafik enggak mau bergaul dengan begitu, enggak menguntungkan dirinya. Kan orang munafik itu dalam hidupnya itu bagaimana dia itu bisa mendapatkan keuntungan dunia gitu Pak. Entah itu dari orang yang punya kekuasaan atau dari orang yang punya harta. Nah, apabila kembali kepada mereka yang punya kekuasaan, yang punya harta, tentu bukan dari kalangan orang beriman juga. Kan disebut juga sayatin. Kalau nah mereka berkata, orang-orang munafik itu berkata, inna sesungguhnya kami, karena sebetulnya itu kan asalnya itu inna plus nahnu itu Pak. Inna plus nahnu, lalu diganti tuh nahnunya dihilangkan diganti dengan alif jadi inna. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab begitu. Tapi ini penulisan Al-Qur'an ya begitu saja dari sananya gitu. Cuman kalau mau dibedah menurut kaidah bahasa Arab asalnya itu inna plus nahnu. Jadi inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian. Jadi kalau kembali kepada setan-setannya itu sesungguhnya kami itu bersama kalian. Nah disitulah apa sifat pengecutnya itu. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka takut kalau kemunafikannya itu ketahuan, takut kalau tidak didekati oleh orang beriman, takut kalau disisihkan, itu dijauhi oleh orang beriman. Maka di hadapan orang beriman dia pura-pura beriman gitu. Tetapi apabila kembali kepada kawan-kawan mereka atau sayatin mereka, mereka mengatakan kami ini bersama kalian. Nah ini kalau bicara tentang setan itu Pak, tadi kita katakan tuh dalam surat Al-An'am ayat 112 ada dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dua-duanya berbahaya itu Pak, dua-duanya berbahaya. Tapi kalau dipilih mana yang lebih berbahaya? Setan bangsa manusia Pak. Setan bangsa jin mah dibacakan surat An-Nas we kabur itu Pak. Setan bangsa jin atau diberi sesajen geus atoheun. Setan bangsa jin bere hulu lauk boh naon gitu lah. Atoheun dibaca surat Al-Fatihah sieun gitu. Tapi setan bangsa manusia Pak marawa bedog kan gitu. Marawa senjata. Dibacakan Al-Fatihah geus apal cenah kitu tah. Dibacakan An-Nas saya geus apal cenah gitu. Teu mempan gitu. Jadi setan bangsa jin itu enggak pernah mencelakakan, membunuh manusia dengan senjata, enggak.
Justru yang paling berbahaya itu setan bangsa manusia. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu, selalu mencari setan, terutama setan dari bangsa manusia. Dan mereka yang memiliki ini kelebihan lah, entah itu dalam hal harta atau entah itu dalam hal kekuasaan. Innama sesungguhnya hanyalah nahnu kami ini. Nah, ini pakai innama nih untuk mempertegas ya, untuk betul-betul memberikan sebuah keyakinan kepada setan-setan mereka itu. Sesungguhnya kami ini hanyalah mustahziun, memperolok orang-orang beriman gitu. Kami ini hanya mengolok-olok orang beriman saja gitu. biar dia gembira lah gitu, atau biar rahasianya bocor gitu. Itu orang-orang munafik itu. Walaupun sebetulnya nanti kan orang munafik juga beda-beda tingkatannya, tingkat intelektualnya beda-beda. Ada orang munafik itu yang kemunafikannya mudah dibaca, Pak. Sareret ya kebaca gitu. Tapi ada orang munafik yang pandai menyembunyikan kemunafikannya. Iya rada sekolah orang munafik nah gitu. Sehingga bagi orang-orang tertentu tidak bisa membacanya gitu. Tidak kelihatan bahwa pada diri yang bersangkutan itu, pada diri orang munafik itu ada kemunafikan. Makanya disitulah perlunya yang namanya basiroh itu, Pak. Basiroh itu ini mata hati yang dibangun oleh keimanan ya, keilmuan dan keimanan. Nah, orang-orang yang beriman itu biasanya basirohnya itu tajam gitu, karena ilmu dan imannya sering diasah, sehingga orang-orang munafik sekalipun menyembunyikan kemunafikannya itu akan terlihat oleh orang-orang yang punya basiroh itu. Ayat berikutnya ayat 15. Nah, Allahu Allah lah yastahzi'u, yang akan mengolok-olok bihim mereka. Jadi orang-orang munafik itu menyangka bahwa dirinya yang sudah mengolok-olok orang beriman. Dijawab nih oleh Allah, dibalas olok-olok mereka terhadap orang beriman itu, akulah yang akan mengolok-olok mereka gitu. Akulah yang akan membalas olok-olok orang munafik terhadap orang beriman itu. Wa yamudduhum, nah madda yamuddu itu kan panjang, Pak. Wa yamudduhum, dan Allah akan membiarkan mereka, Pak. Dibiarkan itu kan sama dengan lamun dalam bahasa Sunda makumah hanya diganggayong gitu, Pak. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun. Ya ummu itu terombang-ambing gitu, Pak. Terombang-ambing. Sehingga jangan heran ketika melihat nih, Pak, di dunia gitu, dalam kehidupan sekarang ini, jangan heran ketika ada orang munafik gitu yang begitu benci dengan Islam gitu ya, yang begitu benci dengan orang-orang beriman, yang begitu benci dengan orang-orang yang soleh, tapi kok oleh Allah itu dibiarkan hidup gitu. Tapi oleh Allah itu kok karirnya itu melonjak gitu. Jadi siga nantinya sepintas cek orang tuh, wah hirupna penuh dengan berkah gitu.
karirnya naik, duitnya banyak gitu. Padahal kebenciannya terhadap orang beriman, terhadap Islam itu luar biasa. Nah itu dijawab nih, disebutkan oleh Allah, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan itu, terombang-ambing dalam kesesatan, sehingga yang bersangkutan merasa bahwa dirinya berpihak kepada Allah, padahal itu merupakan salah satu bentuk hukuman dari Allah, sehingga kesesatannya itu semakin jauh gitu. Kenapa oleh Allah itu dibiarkan kesesatannya semakin jauh? Karena dia sendiri telah bertekad bulat untuk berada dalam kesesatan gitu. Satu ayat lagi Pak, ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang, siapa mereka di sini? Orang-orang munafik Pak. Mereka orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang istarawuna, membeli ad-dolalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Jadi mereka rela menjual hidayah itu demi untuk kesenangan dunia. Mereka rela menjual keimanan demi untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan, harta dan lain sebagainya. Nah ini yang disebut dengan menjual ayat itu sebetulnya yang seperti ini Pak. Kan di masyarakat suka ada yang salah paham, perlu saya luruskan. Jadi di masyarakat tertentu bahwa ketika ada seorang ustadz menyampaikan tausiah itu jangan dikasih apa-apa gitu. Nanti kan jadi menjual ayat. Bukan begitu yang disebut dengan menjual ayat itu. Yang disebut dengan menjual ayat itu ketika seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz dia menyampaikan ayat tetapi menyampaikannya itu untuk kesalahan gitu Pak ya, untuk kesalahan, atau menyampaikan ayatnya itu untuk menutupi kesalahan, itu disebut menjual ayat. Nah ini perlu kita sampaikan karena di masyarakat tertentu seringkali yang namanya ustadz, ulama itu dibiarkan gitu. Jadi ngundang ustadz gitu ya, tapi pulangnya tadi antarkan, tadi kasih transportasi. Pas ditanya kenapa bisa menjual ayat pancenah gitu. Jadi pemahamannya keliru itu pemahamannya. Malah kalau bisa nih ini saran saya kalau bisa gitu ya. Bukan ke saya, di saya mah banyak duit itu Pak gitu. Kebatur ya katanya. Kalau bisa masyarakat itu membahagiakan ustadz, mensejahterakan ustadz gitu. Tapi ustadz jangan mentarget gitu Pak. Ustadz jangan mentarget, tapi masyarakat punya cita-cita ingin mensejahterakan ustadz gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan karena tadi di beberapa daerah itu kadang ustadz itu dibiarkan gitu. Ketika menyampaikan tausiah kurang diperhatikan gitu. Kurang diperhatikan. Nah itu yang disebut dengan menjual ayat itu seperti itu. Nah kalau di ayat ini kalau di ayat ini salah satu ciri orang munafik itu mereka adalah membeli kesesatan dengan petunjuk, atau bisa juga bahasanya itu membeli kesesatan dengan ayat Allah gitu Pak. Membeli kesesatan dengan ayat Allah. Nah kesesatannya dalam hal apa? Jadi dia umpamanya kalau seorang yang berilmu, orang munafiknya itu dia menyampaikan firman Allah gitu ya, menyampaikan tausiah ceramah gitu.
Itu kan yang disampaikan ayat-ayat Allah gitu. Ayat-ayat Allah, hidayah itu. Dia menyampaikan ini pintu-pintu hidayah. Tetapi ketika menyampaikan pintu-pintu hidayahnya itu niatannya niatan duniawi gitu. Nah, itu yang disebut dengan membeli kesesatan dengan hidayah, itu seperti itu. Dan banyak dilakukan Pak oleh orang-orang munafik itu. Banyak dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Sehingga berbahaya sekali kalau orang munafik itu memiliki intelektual yang tinggi itu. Berbahaya sekali kalau orang munafik itu hafal Quran, hafal ribuan hadis. Wah, bahaya. Bayangkan saja ketika dia itu menipu orangnya itu diperkuat dengan dalil Al-Quran, dengan hadis. Masyarakat awam kan percaya. Fama maka tidaklah robihat. Apa robihat itu? Beruntung Pak. Maka tidaklah beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka, tijaroh mereka, jual beli mereka itu enggak beruntung. Jadi dalam pandangan lahir Pak, secara lahir bisa saja Pak, orang munafik itu dengan menjual kesesatan, dengan menjual hidayah, secara lahir itu bisa saja kelihatannya beruntung Pak. Tadinya barangkali tidak terkenal, tapi setelah menjual ayat jadi terkenal gitu Pak. Tadinya tidak punya harta, tapi setelah menjual hidayah, memutarbalikan ayat, dia jadi banyak harta. Secara lahir bisa saja sukses Pak. Tetapi kata Allah, fama robihat tijaratuhum, tidaklah beruntung jual beli mereka itu. Karena sebetulnya orang munafik itu ketika mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ayat, itu dalam rangka berjual beli saja. Jual belinya bukan jual beli dengan Allah, jual beli dunia sebetulnya, jual beli dunia. Wama dan tidaklah kanu keadaan mereka itu muhtadin, mendapatkan petunjuk. Mereka itu tidak beruntung dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Nah, maka oleh karena itu di sini kita perlu Pak, membentengi diri kita dari sifat kepengecutan orang-orang munafik. Jadi harus ini ya, seorang mukmin itu harus washad bi anna muslimin itu. Ditunjukkan Pak, tunjukkan jiwa kita bahwa kita ini seorang mukmin gitu. Seorang mukmin yang punya izah, yang punya harga diri gitu Pak, yang punya prinsip, yang memiliki keyakinan yang teguh. Jadi jangan gara-gara kehidupan dunia gitu lalu kita mengorbankan akidah gitu. Jangan gara-gara kehidupan dunia lalu kita mengorbankan atau menjual ayat-ayat Allah Pak, demi kepentingan duniawi. Itu sifat pengecut, dan sifat itu adalah diantara sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.